kami dari kelompok 3 kurikulum dan pembelajaran IPA SD yang beranggotakan satu, saya sendiri yaitu Sarain Lestari, lalu yang kedua ada Arino Sepkrudin, yang ketiga Apriliando Aristu Chandra, dan yang keempat Marwan. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang Permendikbud nomor 67 tahun 2013, yaitu tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Berikut adalah penjelasan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kerangka dasar. Pada pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, kerangka dasar dan struktur kurikulum SD atau MI berdasarkan Permendikbud nomor 67 tahun 2013, yaitu pasal 1 ayat 1, kerangka dasar kurikulum sekolah dasar madrasah ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan. Struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ayat kedua, struktur kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran pada setiap sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, ayat 3. Kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. A. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam di sekitarnya. B. Landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi atau kompetensi based kurikulum. C. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Struktur kurikulum. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi ini, integrasi vertikal berbagi kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. 1. Kompetensi inti 1.
dalam kurung KI 1. Untuk kompetensi inti, sikap spiritual 2, kompetensi inti 2, KI 2. Untuk kompetensi inti sikap sosial 3, kompetensi inti 3, dalam kurung KI 3. Untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan 4, kompetensi inti 4, dalam kurung KI 4. Untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, B. Mata pelajaran. Berdasarkan kompetensi inti, disusun mata pelajaran dan alokasi waktu yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. C. Beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Bagian D, yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. 1. Kelompok 1, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. 2. Kelompok 2, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga yaitu kelompok 3, yaitu kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Untuk yang keempat, kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Pengelompokan kompetensi dasar seperti di atas adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar pendidikan agama dan budi pekerti. 1.1 Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks